Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu, lalu pakaiannya juga dirapihkan agar kita lebih nyaman belajarnya. Ayo anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu ya. Widi, silahkan dipimpin. Siap, berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Widi, Saya, Bu, hadir, Bu. Talita, Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya hadir. Ya, anak-anak, alat tulisnya boleh dikeluarkan? Sudah, Bu. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan, dan subtema 1, hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumahku. Ya, dengan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui pengamatan terhadap video, nah anak-anak bisa menemukan informasi mengenai fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, melalui diskusi, anak-anak bisa merencanakan upaya untuk melestarikan lingkungan. Yang ketiga, melalui praktik, anak-anak bisa melakukan upaya pelestarian lingkungan. Ya, anak-anak, untuk lebih membangkitkan semangat kita hari ini, yuk kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Semuanya tahu lagu Lihat Kebunku? Tahu. Nah, ayo kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Iya. Nah, dari lagu tadi, ada kata-kata menyiram tanaman. Nah, coba siapa di sini yang di rumahnya punya kebun? Saya, Bu. Nah, punya kebun, suka disiram tanamannya yang ada di kebun? Suka. Nah, kenapa sih kita harus menyiram tanaman? Supaya tanamannya Tetap bisa sehat. tetap hidup. Tetap hidup, betul, supaya bisa terjaga kelestariannya ya. Jika tadi kalian suka merawat tanaman di rumah, suka menyiram tanaman di rumah, berarti kalian sudah tahu ya, biasanya bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Bunga, buah, Betul, buah, akar, akar, batang, lalu apa lagi? biji. Biji, betul. Nah, anak-anak, sekarang Ibu memiliki 2 buah gambar. Nah, coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Ayo perhatikan semuanya ke depan. Gambar apakah ini? Lingkungan yang rusak. Gambar apa, Widi? Lingkungan yang Yang rusak, betul. Mengapa ya kedua gambar ini bisa terjadi? Kenapa lingkungan bisa menjadi rusak? Soalnya tidak dijaga, Bu. Banyak orang yang menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Lalu, untuk menjaga agar lingkungan ini tidak rusak, bagaimana ya caranya? tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Betul, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Tidak membakar hutan. Tidak membakar hutan, betul. Apalagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Lalu? Tidak berburu hewan liar. Tidak memburu hewan liar. Lalu ada lagi? Menanam pohon atau menanam tanaman. Ya, betul sekali, menanam tumbuhan atau menanam pohon. Nah, anak-anak, salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan
adalah melestarikan sumber daya alamnya. Nah, tumbuhan ini merupakan salah satu sumber daya alam. Ya, anak-anak, nanti kita akan melakukan upaya-upaya untuk melestarikan sumber daya alam dengan cara menanam tumbuhan. Nah, tumbuhan apa? Kita akan menanam tumbuhan yang ada di sekitar kita saja, yaitu tumbuhan tomat. Ya, anak-anak, sebelum kita praktik menanam tumbuhan, nah, kita harus mengenali dulu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, Ibu memiliki sebuah video tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Kalian tolong tonton video ini baik-baik, simak baik-baik, dan perhatikan ya. Ya, siap semuanya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Cici. Hari ini kita akan mengenal fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar ini kuat loh. Salah satu fungsi akar adalah membuat tumbuhan tetap kokoh berdiri di tanah. Fungsi lainnya adalah tempat menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang dibutuhkan tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, akar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua ada batang. Batang tumbuhan berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang memiliki fungsi sebagai alat pengangkut air dan mineral, serta zat makanan untuk diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Lalu ada daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau tempat pembuatan makanan. Fungsi daun lainnya sebagai alat pernafasan tumbuhan dan juga tempat terjadinya penguapan. Lalu ada bunga. Fungsi bunga bagi tumbuhan adalah sebagai perhiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan pada tumbuhan. Lalu ada buah. Coba siapa yang tidak suka dengan bagian tumbuhan yang satu ini? Ya, buah merupakan bagian tumbuhan yang biasanya dimakan manusia. Buah ini berfungsi untuk melindungi biji tumbuhan serta merupakan tempat cadangan makan. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan bagian tumbuhan yang paling penting untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Aku, Bu. Ya, bagaimana Nabila? Ibu tadi kan dalam video katanya biji itu bagian yang paling penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Mengapa bisa begitu? Nah, pertanyaan yang bagus. Ini Nabila ya, hebat sekali Nabila ini. Nah, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Nabila? Saya, Bu. Iya, Widi bagaimana? Kan kalau menanam pohon itu yang ditanam bijinya ya, Bu. Ya, betul. Jadi nanti dari biji tumbuh pohon, Ya. jadi banyak lagi pohonnya. Ya, betul Widi. Nah, biji ini merupakan cikal bakal dari tumbuhan. Nah, saat biji ditanam akan tumbuh tanaman baru. Nah, sehingga biji ini adalah bagian penting dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Ya, jika biji tidak ditanam, tidak akan ada tumbuhan yang baru, sehingga tumbuhan tersebut tidak akan lestari. Ya, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Agar lebih cepat, Ibu saja ya yang membagikan kelompoknya. Ya, Bu. Ya, coba yang ada di barisan depan ini akan menjadi kelompok 1, lalu yang barisan kedua akan menjadi kelompok 2, dan begitu seterusnya sampai barisan terakhir. Ya, sekarang boleh silakan langsung saja duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah, Bu. Ya, jika sudah, di sini Ibu memiliki LKPD. Nah, ya, LKPD-nya akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Ya,
LKPD ini merupakan sebuah petunjuk untuk kalian dalam melakukan kegiatan praktik menanam tanaman atau praktik melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Ya, anak-anak, coba semuanya perhatikan dulu Ibu ke depan. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai LKPD-nya ya. Ya, Bu. Ya, di sini dalam LKPD ini sudah ada identitasnya ya, ada nama satuan pendidikannya yaitu SD kita, lalu ada mata pelajaran, ada kelas, ada tema dan subtemanya, ada. Nah, di sini juga ada nama kelompok dan nama siswa atau nama anggota kelompok, nanti harus kalian isi. Lalu ada judul kegiatan yaitu menanam tumbuhan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam atau pelestarian lingkungan. Nah, lalu ada tujuannya yaitu melalui melakukan percobaan menanam tumbuhan, siswa dapat memahami upaya pelestarian lingkungan dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah melakukan percobaan menanam tumbuhan, siswa dapat mempraktikkan cara melestarikan lingkungan dengan tepat. Nah, di sini ada alat dan bahan yang nanti sudah Ibu sediakan di luar kelas ya. Lalu cara kerjanya ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama, nanti kalian mencampurkan tanah dan pupuk kompos dengan perbandingan 1:1. Lalu memasukkan tanah yang sudah dicampurkan tadi ke dalam polybag. Nah, lalu masukkan biji tanaman ke dalam tanah yang ada di polybag. Lalu siram dengan air dan siram tanaman tersebut setiap hari. Nah, nanti setelah selesai, kalian menuliskan kesimpulan dari kegiatan kalian dan dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana? Sudah mengerti? Mengerti, Mengerti, Bu. Bu. Mengerti. Kalau begitu, ayo kita keluar untuk mempraktikkan upaya melestarikan lingkungan. Ayo anak-anak, sekarang kita akan praktik melakukan menanam tomat. Nah, kalian tadi sudah diberi oleh Ibu LKPD-nya. Nah, kalian lakukan praktik menanam tomat sesuai dengan lembar kerja yang telah Ibu berikan. Nah, untuk lebih mempermudah kerja kalian boleh membagi tugas dengan teman-teman satu kelompok. Jadi ada yang bertugas sebagai pemberi petunjuk, misalnya ada yang bertugas untuk menanam tanaman. Boleh, silakan langsung saja dipraktikkan. Menanam biji Tomat untuk melestarikan tumbuhan dengan cara memasukkan biji tomat ke dalam tanah yang ada di polybag lalu disiram. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Ada. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
Jika tidak ada, mari kita simpulkan saja ya pembelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Aku, Bu. Iya, bagaimana Nabila? Tadi kita belajar mengenai fungsi bagian tanaman yang Ya. memiliki fungsi yang berbeda-beda Betul. dan praktik menanam tanaman sebagai upaya pelestarian lingkungan. Ya, betul sekali. Tadi kita sudah berdiskusi. Ternyata lingkungan sekitar kita saat ini sudah mulai rusak. Nah, oleh karena itu kita memerlukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul, apalagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Lalu apalagi? Tidak berburu hewan liar. Tidak berburu hewan liar. Lalu apalagi? Reboisasi atau Menanam pohon menanam atau tumbuhan. pohon dan tumbuhan. Nah, setiap bagian tumbuhan yaitu ada apa saja? Bunga. Bunga, betul. Batang. Apalagi batang, lalu apalagi akar, lalu Biji. biji dan Daun. daun. Nah, semua bagian tumbuhan tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Nah, salah satunya adalah biji yang memiliki peran penting untuk tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawat tumbuhan adalah salah satu cara atau upaya kita untuk melestarikan lingkungan. Ya, anak-anak, ibu lihat sepertinya anak-anak ibu sudah paham ya, semuanya sudah hebat-hebat. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang ibu memiliki latihan soal yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, sekarang ini silakan langsung dikerjakan. Ya, Bu. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Kalau begitu boleh dikumpulkan ya ke depan. Ya, Bu. Ya, anak-anak, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum pulang, ada yang harus kalian ingat. Jadi nanti tumbuhan yang telah kalian tanam jangan lupa disiram setiap hari, dirawat ya, diberi pupuk agar tidak mati dan tetap tumbuh, tetap hidup. Nah, kalian juga jangan lupa rajin belajar dan rajin membaca di rumah ya. Ya, Bu. Ya, sekarang boleh tempat duduknya dirapihkan kembali. Alat tulisnya juga dimasukkan. Sudah, Bu. Sudah, kalau begitu berdoa dulu ya sebelum pulang. Silahkan Widi dipimpin. Siap, udah dengan hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak silahkan langsung pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.